Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 beserta anak-anakku kelas 3 yang hebat. Bapak Ibu Wali Murid kelas 3, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mohon pendampingan putra-putrinya belajar dari rumah ya. Terima kasih atas pendampingannya. Anak-anakku kelas 3 yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kalian harus melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan selalu berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita dalam lindungannya. Anak-anakku, kalian tetap semangat, belajar dan berkarya dari rumah meskipun pandemik seperti ini ya anak-anak. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Anak-anak, hari ini pembelajarannya tematik, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi pembelajaran yang pertama. Ayo anak-anak, simak baik-baik. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, anak-anak. Nah, bagaimanakah perubahan energi terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita belajari bersama. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya, anak-anak. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas ya. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia, anak-anak. Energi pada minyak tanah ini kompor minyak ya. Kalian ada beberapa mungkin yang sudah pernah melihat, ada yang belum. Kalau ini kalian pasti di rumah kalian sudah menggunakan ini. Kalau ini jarang ya sekarang. Ini kompor minyak ya anak-anak. Ini minyaknya itu di bawahnya ini, lalu di sini tuh ada sumbu ya. Sumbu kompor ya. Nah, kalau ini jelas ya kompor gas ya. Nah, bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas ya. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia anak-anak. Ini kompor minyak itu energinya juga kimia. Kompor gas LPG itu juga energi kimia. Nah, minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Nah, di bawah ini ada tempat untuk minyak. Lalu ini di sininya itu ada kompornya. Minyak tanah itu diserap oleh sumbu kompornya. Sumbu kompor disulut api anak-anak hingga menyala. Pada saat kompor menyala terjadilah perubahan dari energi kimia menjadi panas. Nah, saat kompor gas ini juga menyala, juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Energi kimia itu dari gas LPG. Sama-sama dari kimia, energi kimia menjadi energi panas. Nah, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh anak-anak. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Tubuh kita itu juga terdapat sumber energi kimia ya. Nah, makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan, anak-anak. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja, ya. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Kalau tidak ada energi, ya, itu kita lemas ya anak-anak, tidak belajar misalnya, bekerja, berjalan, berlari, berbicara itu lemas kalau tidak ada energi. Nah, begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Nah, ini ya tampak pada gambar anak-anak. Benny makan memperoleh energi ya. Nah, energi itu energi yang kita peroleh itu dari makanan anak-anak. Kita dapat berbicara seperti ini, berjalan ya, berlari ya, bergerak ya. Berbicara itu kita memperoleh energinya dari makanan. Lalu ini tampak pada gambar makanan diolah menjadi energi ya. Ini sistem pencernaan anak-anak ya. Di dalam tubuh kita ada sistem pencernaan. Nanti untuk lebih lanjutnya tentang sistem pencernaan kalian pelajari di kelas 5 ya. Nah, ini tampak pada gambar ini energi untuk bergerak. Kalian bisa berlari, berjalan. Nah, amatilah lingkungan sekitarmu anak-anak. Lihatlah perubahan energi yang ada di sekitarmu anak-anak. Ini Bu Titin tampilkan ada
peristiwa perubahan energi di rumah, ada peristiwa perubahan di sekolah anak-anak. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi gerak itu pada kipas angin anak-anak. Nah, kipas angin ya dinyalakan ya di stop kontak pada listrik itu, setelah kalian nyalakan pasti bergerak, ya apa tidak? Itu perubahan energi listrik menjadi energi gerak itu pada kipas angin. Lalu peristiwa perubahan energi di rumah, contohnya perubahan energi kimia menjadi energi panas ya saat menyalakan kompor ya, tadi sudah Putin jelaskan ya. Lalu peristiwa perubahan energi di rumah, contohnya perubahan energi listrik menjadi energi panas saat menyetrika baju ya. Pada saat ibu kalian menyetrika baju, kalian pernah melihat ya, itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas ya saat menyetrika baju itu anak-anak. Lalu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi pada saat mendengarkan radio. Nah, saat kalian pernah tahu di rumah kalian ada radio ya, radio dari itu yang ditancapkan ke stop kontak listrik itu ya. Itu perubahan energinya energi listrik menjadi energi bunyi anak-anak ya. Anak-anak sudah menjadi tahu ya. Lalu peristiwa perubahan energi di rumah contohnya bisa perubahan energi listrik menjadi energi gerak itu saat ibu menyalakan blender. Nah, kalian pasti pernah melihat ibu kalian saat menyalakan blender untuk memblender tomat, wortel atau membuat jus atau apa, itu di dalam blender itu ada pisau-pisaunya ya anak-anak ya, di dalamnya itu ada pisau-pisaunya itu. Nah, pisau-pisaunya itu kan bergerak ya untuk menghaluskan bumbu atau apa, kalian pernah melihat ibu kalian blender. Nah, itu perubahan energi listrik menjadi energi gerak ya nah saat ibu kalian menyalakan blender tersebut. Nah, lalu peristiwa perubahan di sekolah anak-anak. Peristiwa perubahan di sekolah, perubahan energi listrik menjadi cahaya pada ruang kelas misalkan. Nah, perubahan energi listrik menjadi cahaya itu pada kita menyalakan lampu di rumah kalian pun juga bisa ya ini. Nah, di dalam kelas ya itu di sekolah, di rumah pada saat kalian menyalakan lampu. Nah, ini energi listrik menjadi cahaya. Lalu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi pada bel sekolah ya, sekolah berbunyi itu bel listrik. Nah, itu terjadi perubahan energi listrik menjadi bunyi ya. Lalu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi saat penjaga sekolah memukul bel sekolah pada listriknya mati, lalu sekolah menggunakan bel itu. Bel yang dipukul itu anak-anak ya, lonceng itu. Nah, itu perubahan energi gerak ya saat loncengnya digerak menjadi bunyi. Lalu perubahan energi listrik menjadi bunyi dan energi cahaya saat menyalakan komputer. Nah, pada waktu kalian menyalakan komputer di sekolah ya, waktu pembelajaran komputer. Nah, itu perubahan energi listrik menjadi bunyi dan energi cahaya anak-anak ya saat menyalakan komputer. Lalu perubahan energi kimia menjadi energi gerak saat berolahraga, menari. Nah, ini beberapa contoh ya perubahan energi yang ada di sekitar. Bu Titin sudah jelaskan, kalian menjadi paham ya tentang perubahan energi. Nah, selesai membantu ibu, Lani beristirahat anak-anak. Lani mendengarkan musik sambil menari. Lani mempraktekkan gerak lemah kaki pada tari. Lani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Oh Inani Keke. Yang temponya lambat, ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Berikut ini urutan gerakan yang dilakukan. Oh ya anak-anak, lagu Oh Inani Keke ini lagu daerah dari Sulawesi Utara. Lagu tersebut itu tentang kedekatan ibu dan anak perempuannya ya nak. Nanti kalian mempraktekkan ya gerakan lemah lembut diiringi lagu Oh Inani Keke. Nanti lagu Oh Inani Keke-nya Bu Titin akan kirimkan melalui grup WA untuk mengiringi kalian mempraktekkan gerakan tari ya. Jangan lupa nanti juga memakai seragam sekolah, minta tolong kepada saudara Bapak Ibu kalian untuk memvideonya ya. Lalu gerakannya bagaimana Bu Titin? Yang pertama, gerakan pertamanya tangan bertolak di pinggang seperti ini ya posisinya.
Kaki kanan dijulurkan ke depan, menyilang ke kiri. Nah, lalu posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas, ya. Ini tumit menyentuh lantai. Selanjutnya lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Jadi dilakukan bergantian, ya. Yang pertama bagaimana anak? Tangan bertolak di pinggang. Kaki kanan dijulurkan ke depan menyilang ke kiri. Kalau ini posisinya kaki kiri ya menyilang ke kanan, ya. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas, ya. Tumit menyentuh lantai. Lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Lalu kaki kanan dibuka. Gerakan kedua ya anak-anak ini. Kaki kanan dibuka ke samping kanan. Kaki kiri merapat sambil menekuk lutut, ya. Badan juga dicondong ke kanan. Ini ya. Kaki kanan dibuka ke samping kanan. Kaki kiri merapat, ya, menekuk lutut, bagian badan ya, badan juga dicondong ke kanan. Nah, kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Setelah selesai gantian ya, kaki kanan dirapatkan, kaki kiri sambil menekuk lutut, badan dicondong ke kiri lalu kembali ke semula. Udah kan? Nah, lalu gerakan ketiga. Kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti. Gerakan lutut yang menekuk ya. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sambil batas dada ini. Setelah itu gantian ke arah kaki. Gerakan kiri ya. Saat melakukan gerakan tarian dibutuhkan energi ya anak. Nah, besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Kalau gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi ya. Kalau temponya musik lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari ya. Nah, setelah Lani berlatih sejak pukul 12.30 ya, sekarang Lani merasa sangat lelah anak-anak. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar, Lani langsung membandingkan tubuh. Tidak lama kemudian Lani pun tertidur ya. Nah, tepat pukul 16.00 Lani terbangun. Jam dinding berbunyi. Lani segera mandi, selesai mandi dan ganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Nah, dari pertanyaan itu ya anak, langkah pertama untuk menjawabnya. Yang pertama kan tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30 ya, setengah 1 ya. Pukul berapa Lani selesai latihan menari di rumahnya, tunjukkan dengan jarum jam. Jadi langkah pertamanya, waktu selesai latihan itu kan sama dengan waktu mulai ditambah lama latihan. Nah, waktu mulainya 12.30 ya, ditambah 1 jam ya. Nah, caranya menjumlahkan anak-anak. Ini, ingat, penjumlahan jam berbeda dengan penjumlahan biasa. Kalau penjumlahan biasa ini kan ditaruh di belakang sini ya, tapi ini jam anak-anak ya, karena jam ya lurus dengan jam, ini jam ini menit, tidak boleh jam ditaruh di menit sini, jadi harus sesuai ya anak-anak. Ingat 12.30 ini yang depan ini jam, ini menit ya, jadi 1 jam itu jamnya lurus di sini, 1 jam lurus 2 ini ya, dijumlahkan 0 tambah 0 0 turun 3 2 tambah 1, 3, satunya turun. Jadi 13.30 ya. Lalu cara kedua anak-anak. Ini tadi cara pertama. Cara keduanya bisa saja 1 jam itu kan 60 menit ya. Nah, 1 jam 60 menit bisa juga seperti ini. Ini 60 menit ditaruh yang di belakang kan. Tadi kan di depan jam, 1 jam langsung di depan sini.
Cara kedua, kan 1 jam 60 menit, jadi 60 menit itu taruh yang lurusnya yang belakang, karena menit dengan menit tidak boleh di sini ya. Jadi dijumlahkan, karena 1 jam 60 menit ya, ini dijumlahkan 12.30 ditambah 60 menit. 0 tambah 0, 0, 3 tambah 6, berapa? 9. 9 kan tidak ditulis 9 ini, karena apa? Tidak ada yang 90 menit, karena 90 menit itu 1 jam lebih 30 menit. Jadi 3, satunya disimpan sini. Nah, 1 tambah 2, 3, satunya turun, sama anak-anak. Hasilnya 13.30 ya. Karena 90 menit tadi 1 jam lebih 30 menit ya, ditulis 3, ini satunya disimpan. Seperti itu anak-anak. Jadi ini menunjukkan pukul ini anak-anak, yang jarum pendek di antara 1 dan 2, angka 2, lalu jarum panjangnya di 6, 13.30 ya, menunjukkan. Nah, lalu sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar Lani langsung membaringkan tubuh ya. Tidak lama kemudian Lani pun tertidur. Tepat pukul 16.00 Lani terbangun. Berapa lama Lani tertidur siang? Nah, caranya lama Lani tidur itu waktu bangun dikurangi waktu mulai tidur. Waktu bangunnya tadi pukul 16.00. Dikurangi waktu mulainya tidur 13.30. Nah, Lani mulai tidurnya 13.30 ya. Lalu 16.00 dikurangi ya, disusun seperti ini 13.30. 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 3 tidak bisa, pinjam 1. Nah, ya, kan 60 menit ya. Nah, 6 kurangi 3, 3 ini tadi dipinjam 1, jadi tinggal 5, 5 dikurangi 3, 2, jadi 2 jam lebih 30 menit. Nah, selanjutnya ada soal tadi, berkaitan dengan soal tadi. Nah, tepat pukul 16.00 Lani terbangun. Jam dingin terbunyi, Lani segera mandi, selesai mandi dan ganti pakaian. Lani mengulangi pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius ya. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Berapa lama Lani mengerjakan pekerjaan rumah? Caranya, lama Lani mengerjakan PR itu waktu selesai dikurangi waktu bangun tidur ya. Jadi 17.30 ya, dikurangi 16.00. 0 dikurangi 0, 3 dikurangi 0. Nah, 3, 7 dikurangi 6, 1. Jadi 1 jam 30 menit. Ya, anak-anak pelan-pelan ya anak-anak. Ini Bu Titin memberikan pemahaman bahwa ya untuk pengurangan penjumlahan pada jam ya itu tidak sama dengan penjumlahan seperti biasa ya. Jam ya harus lurus dengan jam, menit dengan menit angkanya ya. Nah, untuk tugasnya hari ini apa Bu Titin? Yang pertama, mempraktekkan gerakan lemah kaki pada tari diiringi lagu Oh Inani Keke. Nanti kalian gerakannya seperti Bu Titin jelaskan tadi ya, diiringi dengan lagu Oh Inani Keke. Lagunya nanti Bu Titin kirimkan pada grup WA kelas ya. Jangan lupa pada saat kalian mempraktekkan gerakan lemah kaki pada tari diiringi lagu Inani Keke pakai seragam sekolah, minta tolong divideokan Bapak Ibu kalian, saudara kalian ya. Yang kedua, tugasnya mengamati perubahan energi yang terjadi di rumah. Ya, kalian mengamati perubahan energi yang terjadi di rumah. Ya, ini kalian misalkan, kalian ini juga kalian video ya. Bu, ini saat saya menyalakan lampu, ini perubahan energi listrik ke cahaya. Nah, misalkan itu 2 saja untuk mengamati perubahan energi. Untuk tugasnya hari ini itu saja anak-anakku. Jika kalian kurang paham, silahkan bertanya pada Bu Titin. Kalian tetap semangat ya, pemahamannya pelan-pelan ya. Nanti anak-anak supaya bisa memahami ya, meskipun belajar dari rumah. Untuk pembelajaran hari ini Bu Titin akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.